Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas berjuta-juta nikmat yang terus-menerus diberikan kepada kita, baik secara pribadi, keluarga, dan sebagai nikmat yang kita rasakan bersama sebagai warga negara Indonesia. Semoga dengan selalu kita bersyukur dalam keadaan apapun, Allah tambahkan nikmat berlipat-lipat untuk kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, khususnya Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabatnya, dan para umatnya sampai yaumil kiamah nanti. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kebetulan pengajian di bulan ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keberapa, Bu? 80. Rasa syukur kita kepada Allah, kita menjadi negara yang merdeka diakui dunia. Dan tentu kita tahu merdekanya kita bukan hadiah, tapi benar-benar dari perjuangan para pahlawan bangsa di bumi persada Indonesia. Mereka berkorban tidak hanya harta, jiwa pun mereka korbankan. Begitu pula Indonesia sebelum merdeka banyak sekali kerajaan-kerajaan di Nusantara. Begitu mereka menyadari pentingnya membangun sebuah negara modern, Republik Indonesia, mereka pun ikhlas para raja bergabung di bawah naungan NKRI. Untuk itu sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah, kita doakan para pahlawan bangsa, para pahlawan agama di bumi persada Indonesia. Walaupun mereka mungkin ada yang tidak disebut pahlawan, tapi kita yakin Allah membalas amal kebaikan mereka. Dosanya kita doakan diampuni Allah, di alam kuburnya mereka ditempatkan di tempat yang mulia, dan tentu anak cucu yang hari ini masih hidup, Allah angkat derajatnya, Allah muliakan hidupnya, dan begitu pula seluruh rakyat Indonesia. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana billah wal yaumil akhir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan mengkaji hari ini memahami makna kemerdekaan. Apa itu merdeka? Kenapa kok terjadi peperangan di muka bumi? Namun sebelum kita mengkaji tentang makna kemerdekaan, maka mari kita selaku bangsa yang sudah merdeka umur 80 tahun, mungkin sekarang yang lahir 45 umurnya 80 masih remaja atau sudah nenek-nenek, Bu? Sudah nenek-nenek. Ya, tapi untuk perjalanan bangsa masih panjang. Kenapa? Karena masih kita ini belum berimbang. Ya, makanya ada kalimat walaupun sudah merdeka yang kaya makin kaya, yang miskin. Hari ini masih terjadi enggak, Bu? Masih.
ketimpangan antara pembangunan Jakarta dengan daerah masih jauh. Tapi tetap sekali lagi kita syukuri karena yang utama hari ini kita diberikan negeri yang aman sentosa. Kita melihat keadaan hari ini, Ibu, suasana di Palestina sekarang seperti apa. Ya, dan tentu menyedihkan. Tapi karena rahmat Allah kita diberikan kekuatan. Untuk itu ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang hari ini masih menyatu dengan kehidupan kita apa Bu? Persatuan. Ada filosofi yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Pasti hidup kita banyak perbedaan, ya, baik berbeda suku, bangsa, agama, tapi ada satu ikatan, mari kita cintai Indonesia. Makanya ada kalimat jangan lelah mencintai Indonesia. Kenapa? Ini nikmat Allah. Mari kita awali Qur'annya terlebih dahulu. Surat 3 Al-Imran ayat 103. Surat 3 Al-Imran ayat 103. Ya, surat 3 Al-Imran 103. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Silakan Ibu artinya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Terima kasih Ibu. Ayat ini berlaku untuk siapa Bu? Kita selaku masyarakat. Perintah dari Allah di dalam diri kita harus punya jiwa perekat, jiwa persatuan. Karena ini perintah Allah. Perintahnya berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah. Jangan bercerai-berai. Bercerai-berai itu apa Bu? Inginnya masing-masing. Punya sifat individualistis. Mengedepankan kepentingan pribadi daripada kepentingan banyak. Ternyata sifat itu disukai Allah atau dimurkai Allah Bu? Dimurkai Allah. Ya. Ada sebuah ungkapan lagi yang luar biasa Bu. Ingatlah nikmat Allah kepadamu. Berarti nikmatnya sudah diturunkan Bu. Masih ada di dalam diri kita atau masih dijanjikan Bu? Sudah. Apa nikmatnya Bu? Ingat waktu zaman dulu kamu mudah sekali berprasangka buruk. Jangankan dengan orang Belanda yang bule, jangankan sama orang Jepang yang sipit, di antara sesama kita aja, orang Jawa ketemu orang Sumatera, orang Kalimantan ketemu orang Irian, masih curiga nggak Bu? Iya, saat itu belum ada ikatan, belum ada pemimpin yang diakui. Tapi kata Allah Bu, ya, ingat nikmat Allah kepadamu ketika kamu zaman dahulu belum merdeka.
apa Bu? Bermusuhan. Apalagi Belanda punya politik divide et impera. Apa Bu? Memecah belah supaya tidak bersatu. Tapi apa kata Allah Bu? Walaupun banyak rongrongan, hubungan saat itu pun kita komunikasi kurang lancar, tapi Allah tanamkan apa Bu? Allah mempersatukan hatimu. Sehingga dengan karunia-Nya, dengan nikmat itu kamu menjadi saudara. Betul nggak ini Bu? Betul. Ya. Maka itulah para pemuda dikasih ide mengikrarkan diri, apa dulu Bu? Sumpah Pemuda. Namun tentunya Sumpah Pemuda juga tidak berdiri sendiri. Karena organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi Islam lebih dulu berkembang. Betul nggak Bu? Adanya Muhammadiyah. Tahun berapa Bu? 1900 ya 6. Bahkan di Pandeglang juga ada Matlaul Anwar. Sama berdirinya awal abad 16. Baru Nahdlatul Ulama 1926. Ada lagi Persis. Saat itu rame apa Bu? Setiap wilayah mendirikan organisasi keagamaan. Dengan muncul organisasi keagamaan, muncul cabang di mana-mana. Nah, dari situlah muncul berikutnya Bu, diikat dengan Sumpah Pemuda. Ya. Apapun agama kamu silahkan. Yang penting Indonesia. Ya, begitu pula tidak kenal lagi suku mana kamu, bangsa mana kamu, tinggal di mana kamu, yang jelas semuanya Indonesia. Berarti Sumpah Pemuda itu, Bu, para pemuda dikasih ide dari Allah nggak Bu? Iya, karena kalimatnya tadi kata Allah, dahulu kamu bermusuh-musuhan, lalu Allah menyatukan hatimu. Alhamdulillah sampai sekarang, Bu, nikmat ini masih melekat di hati sanubari kita. Kira-kira nikmat ini harus kita rawat atau kita rubah Bu? Allah menyuruhnya merawat. Jangan sampai makanya kita ini ya sebagai rakyat Indonesia Bu, bukan pemersatu tapi pemecah belah. Ini ya, ayat ini diulang-ulang banyak Bu. Selalu diingatkan oleh Allah, ingat nikmat aku yang diberikan kepadamu. Apa? Salah satunya persatuan. Diulangi lagi biar tambah yakin. Surat 5 ayat 11. Surat Al-Maidah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Terima kasih Bu. Jadi kalimatnya ini pun Bu, nikmat Allah nggak Bu? Coba Ibu perhatikan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wahai orang yang beriman, ingatlah
nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Berarti kalau diingat pakai apa, Bu? Pikiran kita enggak, Bu? Jadi akal kita harus berimajinasi tidak, Bu? Coba Ibu bayangkan, Ibu perhatikan kehidupan kita zaman dulu waktu dijajah, Bu. Makanya ada kalimat di sini, ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya. Kaum di sini bisa ditafsirkan sebuah negara enggak, Bu? Ingat, penjajah menyerang kamu dengan kekuasaannya, dengan alat-alat perangnya, Bu, dengan tentara yang terlatih, kata Allah. Lalu Allah menahan tangan mereka. Ketika Belanda balik lagi ke Indonesia, Bu, ya, dia ingin menyerang lagi, bukan hanya tentara Belanda semata, dengan sekutunya. Ya, sehingga ada, Bu, itulah di Surabaya, apa, Bu? Ya, perang ya melawan Belanda. Makanya diperingati 10 November. Ya. Siapa yang melawan, Bu? Saat itu sudah ada tentara belum, Bu? Sudah ada Kodim, Korem, Pangdam sudah ada belum, Bu? Boro-boro. Maka itulah tentara hari itu yang banyak adalah dari santri. Itulah bersyukur kepada keluarga Gus Dur, ya, kebetulan nenek moyangnya wali, para ulama besar mendirikan Nahdlatul Ulama, beliaulah yang membuat fatwa jihad. Hukumnya halal kita berjuang mempertahankan negeri, ya, untuk apa, Bu? Melawan penjajah. Itulah terjadi di mana-mana. Tapi yang luar biasa perlawanan, ya, rakyat Indonesia di Surabaya. Nah, ingat kata Allah di sini, Bu. Nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Allah menahan kekuatan mereka. Walaupun mereka punya senjata begitu canggih, tentara yang begitu terlatih, tapi atas, Bu, tangan Allah juga. Rencana mereka dibuat gagal total enggak, Bu? Berarti perjuangan bangsa Indonesia itu selalu dalam bimbingan Allah enggak, Bu? Iya. Tadi kata Allah, yang menyatukan hatimu itu enggak ada lagi aku. Yang menahan tangan mereka ingin menguasai kamu pun, yang mengusir siapa? Aku lagi. Ya. Bahkan kata Allah, Bu, supaya kita pakai akal lagi. Walaupun punya kamu kekayaan di muka bumi, ingin mempersatukan. Jangankan Aceh dari Irian, Bu. Ibu satu RT aja, Bu, ketika pemilihan RT, ibu calonnya beli suara Ibu. Gimana caranya? Itu semua warga kampung memilih saya. Ibu yakin enggak mereka akan memilih Ibu 100%? Enggak, Bu. Tapi dengan rahmat Allah, bangsa yang begitu luas, yang banyak perbedaan suku, bangsa, agama, dan yang lainnya, kok mau bersatu? Kira-kira siapa yang menyatukan, Bu? Kalau bukan Allah siapa? Ya, maka itulah Allah minta selalu, ya, perhatikan, dengarkan, gambarkan. Kita suruh berimajinasi. Dulu kamu itu negara yang luar biasa terjajah. Ya, makanya diulangi lagi surat 8 ayat 63. Surat 8 ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Dan Dia Allah yang mempersatukan hati mereka orang yang beriman, walaupun kamu menginfakkan semua kekayaannya yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh Dia Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Apa, Bu? Allah mempersatukan. Jadi yang menyatukan siapa, Bu? Allah. Dialah yang mempersatukan hatimu. Ya. Berarti nikmat Allah masih melekat gak di negara Indonesia? Apa, Bu? Ibu ingin selalu bersama-sama, termasuk kita hari ini. Ya, jadi ingat. Jadi kata Allah, udah jelas ayatnya,
Dialah Allah yang mempersatukan hatimu. Jadi nikmat yang hari ini kita rawat dan kita jaga adalah nikmat persatuan. Maka itulah kenapa ada Pancasila, Bu. Itu sebagai lambang komitmen kita untuk menegakkan sunatullah. Apa? Itulah kita bersatu. Ya, karena persatuan itu merupakan anugerah dari Allah yang begitu besar dan ini harus kita rawat sampai kapanpun. Ya, jadi ingat kalimatnya ini ayat diulang-ulang. Jadi kalau kita tidak merawat persatuan, berarti kita udah melanggar ayat nggak, Bu? Berarti itu para pemimpin bangsa, kenapa ada sila persatuan Indonesia? Ini pun terilhami dari petunjuk Allah tidak, Bu? Iya. Ya. Kenapa Allah menyuruh kita terus bersatu? Karena ada kalimat ungkapan peribahasa apa, Bu? Bersatu kita teguh, bercerai. Nah, jangan sampai, jangankan urusan negara, ketika suami istri bercerai, yang korban siapa, Bu? Apa hanya anak? Semuanya korban. Ya, kemana-mana pikiran kita. Ya, jadi ingat Allah mengatakan kepada kita bahwa kata Allah, dengan kita ini tidak bersatu, bahkan bermusuhan, saling mencurigai, bukan tambah menjadi kuat, tapi menjadi lemah. Surat 8 ayat 46-47. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah, banyak-banyak berzikir dan berdoa agar kamu beruntung. Terus ya. Enggak apa-apa, lanjut. Ayat berikutnya. 46-nya. Betul, enggak apa-apa, lanjut. Dan taatilah Allah dan Rasulnya. Dan taatlah Allah dan Rasulnya. Terus? Dan janganlah kamu berselisih. Berselisih itu apa, Bu? Bertengkar. Hobinya ibu apa, Bu? Cari-cari kesalahan, carinya ribut, carinya musuh, bukan saudara. Janganlah kamu berselisih. Terus? Yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Kalau ibu saya hobinya berselisih mulu, bertengkar mulu, Bu, kira-kira abis bertengkar kita mau rangkul-rangkulan atau kita mau berjauhan, Bu? Nah itu kata Allah. Ya, ini kalimatnya, Bu, berarti sifat jiwa persatuan itu harus ada mendarah daging di dalam diri kita. Jiwa perekat kita. Apalagi dijelaskan kata Allah, siapapun dia, selama dia mukmin itu saudaramu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Nah, Allah mengingatkan di sini, Bu, bahwa tadi kata Allah, kalau kamu berselisih, bermusuhan, apa, Bu? Hilanglah kekuatanmu. Belanda tahu Indonesia itu mayoritas muslim. Maka itulah dibuat, Bu, gimana caranya di antara kita tidak akur. Itulah politiknya Divide et Impera. Ya, diadu-aduin. Ya. Dan sifat itu masih ada di kita. Semoga kita menjadi rakyat yang dewasa, rakyat yang cerdas, tidak mudah, Bu, ya, diadu domba oleh pihak-pihak yang lain. Apalagi ya sekarang sudah adanya medsos, kita harus waspada. Karena perintah Allah, apabila ada orang fasik datang kepadamu membawa sebuah berita, tolong teliti, tolong periksa. Jangan mudah apa, Bu? Terprovokatori. Ya, jadi kalimat Allah mengatakan kepada kita bahwa kalau kita, Bu, bermusuhan bukan tambah kuat tapi menjadi lemah. Tambah lagi, kalau kita, Bu, bermusuhan
itu musuh yang dari luar semakin menjadi jadi. Ya. Jadi kita ingin hamba yang diridhoi Allah atau yang dimurkai Allah, Bu? Berarti kalau ibu ingin diridhoi Allah, hamba yang dicintai Allah, kira-kira ibu, ya, kita ini harus punya, Bu, jiwa kebersamaan tidak? Harus, dan itu syarat dari Allah. Surat 61 ayat 2 sampai 4, Bu. Ya, surat 61, 2, 3, dan 4. Dari 1 juga nggak apa-apa, Bu, sekalian. 1 sampai 4 lah. Bismillahirrahmanirrahim. 1 sampai 4. Ya. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah, dan Dialah yang memperkasa, maha bijaksana. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Apa, Bu? Jangan sampai kita ngomong doang. Mari kita bersatu, mari kita tegakkan agama Allah, tapi kita hobinya bertengkar, hobinya cari musuh. Hai orang beriman, kenapa kamu ngomong doang? Hati-hati, ini bisa penyakit ada di tokoh, Bu, karena ego ada di orang politik, ada di negarawan, ya, hati-hati. Hai orang beriman, ya, mengapa kamu ngomong saja tetapi tidak berbuat? Lanjut, silakan terus. Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Apa, Bu? Yang benci mertua, suami, atau guru, Bu? Allah murka kepada orang yang omdo. Tahu ayat tapi tidak dipraktekkan. Tahu pentingnya bersatu tapi tidak mau bersatu. Lebih mengedepankan kepentingan partai daripada kepentingan negara. Banyak tidak, Bu? Banyak begitu. Lanjut silakan. Terus? Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya. Dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Jadi Allah cintanya sama siapa, Bu? Hamba yang mana, Bu? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah sangat cinta kepada manusia, Bu. Yang mana, Bu? Ya. Kata Allah di sini berperang di jalannya dalam barisan teratur. Berarti terorganisir nggak, Bu? Dimanapun ibu berada, ketika aktif di partai, ibu komitmen di partai A, maka selama ibu ya kan ada di dalamnya harus mengikuti kebijakan partai nggak, Bu? Iya. Begitu pula ketika kita ada di majelis taklim A, majelis taklim B, siapapun ketuanya dan kita bergabung di situ, maka kita pun harus, Bu, menambah kebersamaan tidak, Bu? Iya, itu kata Allah. Apalagi urusan negara. Jangan sampai kita lebih mengedepankan kepentingan pribadi, golongan, partai yang ada. Mari kita kedepankan kepentingan bangsa dan negara. Kenapa? Karena ini perintah Allah. Kenapa, Bu? Kepentingan negara itu harus lebih tinggi daripada kepentingan pribadi kita. Karena ibu bisa aman hari ini karena ada yang mengamankan nggak, Bu? Hari ini kebutuhan pokok kita ada karena ada yang menyiapkan tidak, Bu? Iya. Maka itulah tolong kata Allah, rawatlah bangsa yang diridhoi Allah ini, hasil perjuangan para pahlawan bangsa, hasil perjuangan para pahlawan agama. Mereka ikhlas mengorbankan segala apa yang mereka punya agar kita bebas dari penjajahan. Agar kita tetap benar-benar menjadi merdeka lahir dan batin. Surah 3 Al-Imran ayat 200.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang ujung ayat terakhir. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertawakallah kepada Allah agar kamu beruntung. Ini perintah, Bu. Dari siapa, Bu? Allah. Isi perintahnya apa, Bu? Bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu. Apa hanya itu? Tetap bersiap siaga di perbatasan negerimu, Bu. Berarti kalau perbatasan negeri, ya, Bu, berarti harus kita jaga nggak itu, Bu, NKRI yang sudah diwariskan Allah kepada kita? Apa ini ayat hanya tugasnya tentara, Bu? Kalimatnya pun bukan hai tentara, Bu, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Walaupun kita berada di tengah-tengah, Bu, Pulau Jawa, bukan tinggal di pinggir pantai, bukan tinggal di perbatasan kita dengan Malaysia, bukan perbatasan dengan Papua Nugini, tapi kita di Indonesia, Bu, ayat ini harus menjadi tanggung jawab kita juga nggak, Bu? Harus. Apa, Bu? Salah satunya semangati jiwa persatuan. Ya, jadi ingat kalimatnya, ayat ini untuk konteks negara. Makanya negara itu harus di atas segalanya. Termasuk apa, Bu? Daripada kepentingan agama. Mohon maaf. Betul mayoritas di Indonesia umat Islam. Para tokoh, Bu, zaman dulu sudah sadar di Indonesia pun bermacam agama. Ada Hindu, Buddha, Kristen sudah ada. Apalagi Hindu lebih dulu daripada Islam. Betul nggak, Bu? Tapi kenapa ketika ada tokoh-tokoh Islam ingin membuat piagam Jakarta Ikhlas dihapus, Bu? Kan ayat ini, kalau seandainya kita egois, para tokoh saat itu, Bu, pokoknya ingin mendirikan negara Islam aja, paling juga di mana, Bu? Sumatera, Jawa aja. Wilayah timur bisa menjadi negara lain nggak, Bu? Bisa. Maka itulah kata Allah, karena ini perintahnya universal, maka kita lebih mengedepankan kebersamaan. Urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Ini yang harus kita syukuri, ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ini ya berlaku nggak, Bu, sampai saat ini? Terus. Maka itulah sekali lagi, jangan sampai ayat-ayat ini kita dibaca diulang-ulang. Udah berapa ayat tadi, Bu? Ada 3 ayat. Lebih. Bahkan ditekankan lagi versi yang lain, Bu. Jangan sampai kita ini tadi umat yang suka memecah belah. Umat yang suka adu domba. Merusak tatanan keluarga, masyarakat, apalagi bangsa dan negara. Gara-gara ego dan kepentingan kita. Surat 16 ayat 93. Surat An-Nahl. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Sorry, Bu. 92-nya, 92. 92-nya aja. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang satu dipintal dengan kuat, menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Terima kasih, Bu. Ayat ini dibuat perumpamaan supaya mudah kita memahami.
mudah kita, Bu, berimajinasi. Larangannya apa, Bu? Wala takunu kallati naqadat azlaha min ba'di quwwatin angkasa. Janganlah kamu seperti wanita, Bu, yang mengoraikan benangnya yang sudah dipintal menjadi kuat, jadi kain. Kalau dari kain, dari benang, Bu, sudah menjadi kain, harusnya jadi apa, Bu? Jadi baju, ya, jadi karpet, Bu, jadi celana, kata Allah. Ya, tapi karena, Bu, ada penyakit hati di dalam diri kita, kain yang sudah, Bu, bagus, hasil tenunan nenek moyang kita, dirusak lagi oleh kita, dia buat cerai-berai. Kira-kira jadi apa itu, Bu? Benang kusut, bukan jadi benang, Bu. Benang kusut, sok aja ya, Bu. Ini kan perumpamaan supaya mudah kita cerna. Waktu, Bu, membuat kain, itu coba, walaupun pakai mesin, tetap itu harus presisi nggak, Bu? Begitu Ibu rusak-rusak, Bu, diremes-remes, coba, sudah jadi benang kusut, kira-kira ngebenerinnya berapa waktu, Bu? Berapa jam? Bu, ketinggalan kita. Makanya kata Allah, janganlah kamu seperti wanita yang merusak kain yang sudah dipintal. Apa, Bu? Nah, kalau sifat itu ada di dalam diri kita, Ibu tinggal gaul sama majelis taklim, dirusak. Gaul sama organisasi yang lain, dirusak. Ya, diadu domba. Akhirnya apa, Bu? Kita kemana-mana, apa, Bu? Jualan gas. Ya, tukang ngomporin aja, Bu. Nah, ini jangan sampai kata Allah. Ya, jadi salah satu jiwa perusak kita apa, Bu? Melepas persatuan hasil nenek moyang kita, dirusak oleh kepentingan dan ego kita. Itu yang ditakutin. Ya, jadi ingat tadi kata Allah, kenapa persatuan ini harus dijaga? Walaupun kita sudah merdeka 80 tahun, penjajahan, Bu, di Indonesia secara fisik mereka sudah pada pulang ke negerinya masing-masing, dan kita sudah diakui oleh PBB dan negara-negara yang lain. Apa yakin mereka itu tidak akan berani menjajah kita lagi? Belum tentu, Bu. Mereka menunggu lemahnya kita kapan. Ya, mereka nunggu kita ini kapan menjadi perang saudara. Nah, itu yang mereka tunggu. Ya, maka itulah Allah mengingatkan kepada kita. Kenapa negeri yang hari ini diwariskan oleh leluhur kita harus kita rawat? Ya, karena ingat kata Allah, Bu. Ya, Allah betul menciptakan kita, Bu, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan itu sunatullah. Ya, dan itu memang kehendak Allah adanya bangsa-bangsa di muka bumi. Silakan kita baca dulu, Bu. Surat 49 ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Terima kasih, Bu. Ayat ini membuktikan, Bu, Islam itu agama universal. Tidak hanya mengajarkan hubungan manusia dengan Allah, tapi urusan bernegara pun ada nggak di Quran, Bu? Ada. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, kami menciptakan kamu dari diri yang satu, Abina Adam dan Siti Hawa. Dari Adam dan Hawa muncullah apa, Bu? Kita bersuku-suku. Setelah bersuku-suku, apa, Bu? Muncullah berbangsa-bangsa. Karena ada suku dan bangsa, berarti punya batas teritorial nggak, Bu? Punya. Ya, maka itulah Indonesia salah satu negara yang terluas, apalagi di Asia Tenggara, Bu. Hampir sama kita ini dengan benua Amerika, hampir sama dengan benua, Bu, ya, yang ada di Afrika.
Tapi kita negara kepulauan, makanya disebut Nusantara. Ya, jadi ingat kalimatnya, Allah mengingatkan kepada kita, Allah lah yang menghendaki adanya suku, bangsa, dan agama. Bahkan perbedaan bahasa dan warna kulit. Karena ini kehendak Allah, Bu, keragaman yang ada di muka bumi, ini sebuah kehendak Allah. Apa tadi kata Allah? Harus kita rawat tidak, Bu? Tetap bersiap siaga di perbatasan negerimu. Jangan negeri yang aku wariskan kepadamu, hasil tenunan nenek moyangmu, hasil perjuangan para pahlawan bangsa, kamu tidak rawat. Sehingga kamu menjadi hancur lebur. Contohnya banyak. Ya, termasuk hari ini resiko yang diambil oleh para pendahulu Palestina. Betul nggak, Bu? Iya, karena mereka punya perjanjian. Dulu menerima dengan lapang dada, Bu, orang-orang Israel karena saat itu minoritas. Ternyata mereka minoritas, Bu, ya, waktu minoritas mereka saling menghormati, lalai, ya, karena mereka ingin menguasai, Bu, hari inilah terbukti. Bahkan sudah diumumkan hari ini Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ingin menjadikan Israel raya. Berarti ingin mencaplok wilayah yang ada di Timur Tengah nggak, Bu? Nanti mah tidak hanya Gaza. Bisa Syria, bisa Maroko, Bu. Ya, bisa jadi sampai ke Timur Tengah, ke Arab. Kan bisa jadi. Apakah terkabul atau tidak rencana mereka? Wallahu a'lam. Yang jelas kata Allah, Bu, tadi Allah menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berarti punya batas teritorial, punya hukum, punya budaya masing-masing. Tambah lagi, surat 30 ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi. Perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Perbedaan apa, Bu? Bahasamu dan warna kulitmu. Benar nggak ini ayat, Bu? Kita, Bu, kulit kita warna apa? Coklat. Nah, lanjut silakan, Bu. Terus? Dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Warna ibu kulitnya lebih senang warna apa, Bu? Kulit hitam, putih, atau seperti boleh, Ibu? Kita ibu sering nggak pede nggak, Bu, warna kulit ibu hitam, coklat, sawo mateng. Bu, kan saya lihat tuh di TikTok ada orang Bandung, Bu, nikah sama orang Itali. Dia nasihatin kita, Bu, kamu harus bangga menjadi orang Indonesia yang kulitnya warna coklat, sawo mateng. Kenapa? Ketika ada orang bule warnanya putih, ternyata yang dia dambakan apa, Bu? Warna seperti kita, ya. Dan mereka kita ingin merubah warna kulitnya dari bule ke coklat, itu butuh berapa biaya, Bu? Mahal katanya. Kenapa? Berjemurnya tidak cukup sehari, Bu. Ya, bisa sebulan, 2 bulan. Ya, tiap hari mereka pagi-pagi sudah nongkrong di pantai, Bu. Ngapain? Berjemur, ingin supaya perubahan warna kulit. Dan begitu warnanya seperti kita, ketika ada pesta, Bu, dan itu menjadi kebanggaan bahwa dia sudah keliling dunia. Kan itu, Bu. Tapi ibu yang hari ini di Indonesia, Bu, pengen apa, Bu? Disuntik vitamin C supaya warnanya putih, kinclong, ya. Makanya banyak tuh, Bu, sekarang salon-salon, ya. Kan itu skincare yang hari ini ramai itu diperebutkan. Kan peluang itu. Jadi orang Indonesia ingin seperti orang bule, padahal orang bule ingin seperti, nah ini yang salah kaprah kita, Bu. Dan bahkan kemarin ada lagi tuh, Bu, saya baca. Orang Spanyol, perempuan Spanyol, dia belajar bahasa semua. Saya sudah keliling 28 negara. Ya, dan begitu masuk ke Indonesia, bagi dia tempat yang begitu nyaman, aman. Dan saya akhirnya mempelajari dari sekian bahasa lebih condong bahasa Indonesia. Dan makanya dia berkata, kenapa bahasa Indonesia tidak
Jadi bahasa internasional. Karena kata dia bahasa yang paling mudah dipelajari itu bahasa Indonesia, Bu. Coba luar biasa. Lihatlah, Bu, pengakuan-pengakuan orang bule, Bu, bahwa kita negara yang banyak dikasih kelebihan oleh Allah, Bu. Iya. Nah, ini kita kurang bersyukur, Bu. Padahal nikmat yang banyak luar biasa, ya. Jadi kata Allah, tolong jaga, makanya hai orang beriman, bersiap-siagalah di perbatasan negerimu, Bu, jaga persatuan. Kenapa? Nah, ada lagi, Bu. Ketika Allah menciptakan manusia di muka bumi dengan perbedaan suku, bangsa, bahasa, dan warna kulit, adalah mungkin yang dimunculkan ras. Ternyata, Bu, ya, kenapa ada penjajahan di muka bumi? Kalau kita komitmen hari ini dengan ayat ini semua, ada peperangan nggak, Bu? Nggak ada. Malaysia udah dikasih wilayahnya segitu, Brunei kecil tapi dikasih kelebihan timur, udah, Bu, beres. Tapi kenapa kok masih ada, Bu? Nah, ini kata Allah. Ternyata ujiannya ini, Bu. Ketika kita bernegara, ya, itu ada sebuah negara dikasih kelebihan daripada negara-negara yang lain. Israel dikasih kelebihannya apa, Bu? Otaknya encer, pinter. Sementara negara-negara muslim dikasih apa, Bu? Sumber daya alamnya melimpah, makmur. Karena kita bodoh, dilihat oleh orang Israel, Bu, peluang. Nah, inilah terjadi peperangan. Jadi awal peperangan di muka bumi dari mana, Bu? Tetap, Bu, biang keroknya dari Bani Israel. Ya, ini makanya kata Allah, pertama kita baca, kenapa terjadi peperangan di muka bumi? Surat 6, 165. Surat 6, 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas karunia yang diberikan kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Terima kasih, Bu. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah itu apa, Bu? Pemimpin di muka bumi. Berarti pemimpin di muka bumi, apakah muslim aja, Bu? Tidak, Bu, karena Allah menciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Namun kata Allah, di antara pemimpin bangsa ada ujian, apa, Bu? Sebagian kami, sebagian kamu, kami lebihkan. Apa yang dilebihkan, Bu? Kemarin kita lihat tanggal 15 Agustus pertemuan antara Donald Trump dengan Putin di mana, Bu? Di Alaska. Ya. Ingin itu Bu, Donald Trump mengakhiri peperangan penjajahan Putin di Ukraina. Ya, karena Ukraina lebih condong kepada Amerika daripada Rusia sebagai tetangga. Ya. Kenapa seperti itu, Bu? Kan tadi, ya, terjadi geopolitik. Jadi kata Allah, kami lebihkan kamu atas sebagian yang lain. Nah, apa kelebihannya Israel, Bu? Pintar-pintar, Bu. Ya, sehingga hari ini kita bisa buka Quran Android, Bu, tidak lagi buka kertas. Siapa yang buat, Bu? Orang Israel nggak nih, Bu? Ibu nonton tiap hari tidak harus ke TV, tapi di Facebook, Bu, ya, di TikTok, ya, terus apalagi sekarang ada, Bu, apa yang lebih pintar, Bu? IA atau AI itu? Coba. Kira-kira siapa penemunya, Bu? Nah, ini kata Allah. Surat 2 ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Bani Israel. Hai Bani Israel. Ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu.
Dan ingatlah pula bahwasannya aku telah melebihkan kamu di atas segala umat. Apa Bu? Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Apa Bu? Aku telah melebihkan kamu. Apa kelebihan Bu mereka? Kecerdasannya. Penemu-penemu yang terbaik bahkan Bu. Ya. Penerima Nobel, Bu, yang terbanyak dari negara mana, Bu? Itu 20% dikuasai oleh Israel. Oleh Yahudi. Padahal jumlah penduduk mereka, Bu, berapa persen? Hanya 0,2% di muka bumi. Berarti sumbangsi kepada peradaban dunia, mereka harus kita akui nggak Bu, lebih dari kita? Iya, ya. Jadi ingat dari kata Allah, aku lebihkan kamu hai Bani Israel dibanding yang lain. Ibu beli handphone, Bu, kalau petani kira-kira butuh jual beras berapa Bu? Berapa kintal? Bisa 5 ton Bu. Ya, dengan satu handphone, apalagi iPhone. Betul nggak Bu? iPhone harganya berapa Bu sekarang? 1 juta, 2 juta? Nggak ada Bu. Ya, dibeli sama ibu tadi hasil sayuran. Bisa 1 hektar nggak diborongin Bu? Cuman hasilnya 1. Iya. Sementara Bu, peralatan-peralatannya, bahan baku dibuat handphone, itu dari mana diambilnya Bu? Itu Freeport. Bu, itu Newmont. Ditariknya kemana Bu? Produksinya. Ke Amerika nggak Bu? Kita jual 50, balik lagi ke kita 50 juta. Betul nggak Bu? Nah itu kata Allah. Nah maka itulah mereka, apa Bu? Karena mereka sumber daya alamnya kurang, tapi mereka punya kelebihan. Nah itulah Bu, mereka bukan ingin mitra, tapi ingin menguasai. Ya, surat 2, ayat 83. Ini yang terjadi hari ini Bu. Surat 2, ayat 83 sampai 85 nih Bu. Nah ini Bu, munculnya paham kapitalisme itu ini. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Nah Bani Israel Bu, salah satu umat yang langsung punya perjanjian dengan Allah siapa Bu? Bani Israel. Makanya Bani itu artinya keturunan, Israel hamba yang dicintai Tuhan. Maka itulah mereka punya kelebihan, kecerdasan, tapi sombong. Ya, lanjut silakan terus. Janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Nah sebentar Bu, perintah Allah ini kepada siapa Bu? Kepada manusia. Ayat ini kepada siapa? Bani Israel kan Bu? Ya, kalau Bani Israel mengamalkan ayat ini Bu, firman Allah ini, kira-kira dunia indah nggak Bu? Aman nggak Bu? Karena apa? Dia jadikan contoh. Memang di dunia ini bapak angkatnya manusia Bu, itu Israel. Karena kalimatnya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji Bani Israel, jangan musyrik, berbuat baik kamu kepada ibu bapak, karib kerabat, anak yatim, dan orang miskin. Dan bertutur kata yang baik kepada manusia. Disebutin agamanya nggak Bu? Disebutin sukunya nggak Bu? Disebutin negaranya nggak Bu? Kalau orang Israel mengamalkan ayat ini, Bu, dicintai oleh semua orang nggak Bu? Karena begitu dia datang ke sebuah negara manapun, Bu, bisa berkembang. Karena idenya punya kelebihan. Ya, itu yang hari ini ditiru oleh Cina. Ya, jadi ingat itu bertutur kata yang baik kepada manusia. Lanjut silakan terus. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Nah, jadi penyakit Israel apa Bu? Bangkang. Ingkar.
udah berapa kali perjanjian, hasilnya tetap dibangkang nggak, Bu? Jadi nggak bisa dipegang, Bu. Dipegang ekornya ngamuk, di kepalanya dia menggigit. Itu Israel, Bu. Kan itu kata Allah. Ya, lanjut, Bu. Terus, nah ini, kenapa terjadi penjajahan di muka bumi? Lanjut, 84-nya. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang. Yang dilarang membunuh orang siapa, Bu? Ini ayat untuk siapa? Bani Israel. Israel. Hai Israel, aku lebihkan kamu atas bangsa-bangsa yang lain, kamu jangan mengadakan pertumpahan darah. Berarti dia harus membawa perdamaian nggak, Bu? Ya, terus? Janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan mengusir dirimu, saudaramu, sebangsamu, dan kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi. Dilarang apa, Bu, Israel? Menumpahkan darah. Menumpahkan darah dan? Mengusir. Berarti kalau mengusir kalimatnya apa, Bu? Menjajah. Hari ini Gaza itu lagi direncanakan ayat ini nggak, Bu? Mereka ingin di Palestina itu nggak ada warga Palestina, Bu. Yang ada hanya Israel Raya. Betul nggak, Bu? Ini ayat terjadi. Mereka ingin semua wilayah di situ nggak ada lagi orang Palestina, Bu. Bahkan negara-negara yang lain pun dibujuk, dirayu supaya apa? Mau menerima, Bu, orang-orang Palestina. Supaya negara itu kosong. Kalau sudah kosong dikuasai oleh mereka. Betul nggak? Kan ini ayat. Padahal larangan, Bu. Jangan kamu menumpahkan darah, membunuh orang, mengusir dirimu, dan mengusir saudara sebangsamu. Kan itu, Bu, hari ini kita menyaksikan. Terus 85-nya, Bu. Kemudian kamu, Bani Israel, membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu, dari kampung halamannya. Yang tadinya peta Yahudi itu sedikit, Bu, Israel. Lama-kelamaan semakin luas nggak, Bu? Iya. Lihat peta perkembangan zaman dulu sampai saat ini, Bu. Itu Palestina warganya udah, Bu, semakin sempit. Lanjut, silakan terus. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dibantu oleh siapa hari ini, Bu? Kita doakan aja mudah-mudahan, Bu. Ya, Paman Sam itu ikut hancur juga nanti, Bu. Kan ini. Terus? Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang bertaubat bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi, Bu, penjajahan di muka bumi dari mana cikal bakalnya, Bu? Dari Israel, Bu. Ya. Jadi begitu ada Israel, Bu, terus-terusan. Ya, nah itulah. Ya, kenapa seperti itu tadi? Mereka ingin di mana-mana, bukan ingin kerjasama, Bu. Karakternya ingin selalu menguasai. Ya, dan itu selalu dibuat kurang, termasuk dengan pajak, Bu. Ya, seluruh dunia diberlakukan hari ini, semuanya udah pasrah nggak, Bu? Indonesia dibuat dulu berapa persen dulu, Bu, kita? 35, 34, nego 19. Tapi dia minta produk saya dibebaskan dari pajak. Betul nggak, Bu? Tanda tanganlah Pak Presiden. Bu, kita 19. Bangga kita. Begitu nggak, Bu? Negara-negara yang lain baru nyusul, turunin lagi. Ya, coba. Terus begitu, Bu. Nah, sekarang negara-negara yang belum patuh kepada dia, Bu, jadi ingat itulah yang hari ini kita lihat, Bu, Quran itu nyata. Ya, jadi ingat kata Allah, mereka Bani Israel ingin membunuhmu, ingin mengusir, Bu, dan mereka terus menerus. Ya, sampai kapanpun
ya melihat Bu negara-negara muslim ini begitu subur. Makanya ada kalimat mereka itu dapat cobaan apa Bu? Rumput tetangga lebih baik daripada halaman rumah sendiri. Dibuat itu Bu. Jadi penyakitnya itu Amerika jelalatan terus nggak Bu? Nggak boleh ada negara yang berkembang, yang maju melebihi dia. Termasuk hari ini kita lihat tuh di Afrika itu Bu ada presiden yang termuda. Siapa itu Bu? Puso itu kan muslim dia. Kan dia tidak mau. Ya, udah investasi apapun dia tidak mau, pinjam Bank Dunia, hasil dari jual beli ya sumber daya alam dikelola langsung dibuat untuk infrastruktur dan itu bisa lebih cepat dari kita Bu. Karena mereka dibangun bukan dari hutang. Dari mana Bu? Dari hasil jual beli. Begitu untung bangun kan itu Bu. Kita kan maunya apa Bu? Apa-apa pinjam dulu, kemana Bu? Bank Dunia. Sementara yang menguasai Bank Dunia siapa Bu? Nah kan itu lagi. Akhirnya kita terjerat hutang. Kan itu hari ini ya. Jadi ingat apalagi kata Allah tadi. Mayoritas di mana negeri itu penduduknya muslim. Apa resikonya kita Bu? Surat 2 ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Ayat ini tetap harus waspada nggak bagi kita Bu? Walang tardo angkal Yahudu walan nasoro hatta tatabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sebelum engkau mengikuti agama mereka. Pengertian agama di sini apakah mereka ingin punya misi supaya kita menjadi Yahudi Bu? Bukan Bu. Ya, bukan. Pengikut di sini bukan mereka, bukan bagi kartu anggota gratis Bu, bukan. Ya, kalimat di sini kita jadi ikannya mereka nggak Bu? Kita ya dibuat oleh mereka, ketergantungan dengan mereka nggak Bu? Kan mengikuti. Ya, laksana kerbau Bu, udah diikat tambangnya, udah nggak bisa ngapa-ngapain, itu maunya mereka. Apalagi yang utama lagi, kata Allah apa Bu? Sesungguhnya petunjuk Allah pasti yang benar. Allah kasih tahu. Makanya bersyukur saudara kita yang berbeda keyakinan, Bu, baik itu Hindu, Buddha, apalagi Nasrani, Bu, mau bersahabat dengan kita. Tapi Allah kasih tahu, kalau seandainya ada, Bu, kaum Yahudi di Indonesia berkembang, itu saudara kita yang Kristen lebih condong bertemannya ke siapa Bu? Lebih condong memilih ibu sebagai teman atau yang teman yang baru Bu? Yang baru. Apalagi itu orang Yahudi. Karena hatinya mereka itu satu. Contoh, Donald Trump rata-rata presiden Amerika itu agamanya apa Bu? Kristen. Ya, ketika Bu presiden Amerika ingin ngebantu, padahal sumbangsih Arab itu lebih tinggi nggak Bu kepada Amerika? Minyaknya Bu, uangnya, investasinya di store ngebangun Amerika. Tapi urusan bantu-membantu, semua pesawat yang canggih diberikan kepada siapa Bu? Kepada siapa Bu? Kepada Israel. Kepada Yahudi nggak Bu? Kan itu kata Allah. Ya, jadi batin mereka dimanapun lebih condong kepada Yahudi. Begitu pula Yahudi kepada Nasrani. Jadi di muka bumi ini Bu, sampai kapanpun yang belum menemukan keadilan agama apa Bu? Islam. Ya, karena kalimat itu tadi kata Allah. Ya apalagi yang mereka inginkan apa Bu? Sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang benar. Jika engkau mengikuti keinginan mereka, Bu, ya, setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu tidak ada bagimu penolong bagimu.
Jadi maunya apa, Bu? Kita ini menjadi budak-budaknya mereka. Kita ini jadi pelayan-pelayannya mereka. Ya. Jadi yang ingin dijadikan negeri perbudakan itu mayoritas agamanya apa, Bu? Muslim. Kan itu. Ya, jadi ingat inilah yang terjadi di muka bumi, makanya Allah titip apa, Bu? Dengan nikmat kemerdekaan tetap jaga persatuan. Tetap jaga batas teritorial. Jangan suka memecah belah. Jangan mudah diadu domba. Kan itu maunya Allah, Bu. Ya, makanya kata Allah, supaya kamu kelak menang, Bu, supaya kamu tetap kuat. Ini, Bu, ayat yang kita baca. Surat 90 ayat 10 sampai 17. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kesejahteraan. Kami telah menunjukkan kepadamu apa, Bu? Jalan kejahatan dan kefasikan. Terus? 11. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu, apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Apa, Bu? Kira-kira kalau ibu suruh jalan yang mendaki, sugar, licin, mau nggak, Bu? Nggak mau, Bu. Kita ini berat. Pengennya enak, santai. Betul nggak, Bu? Kan itu kata Allah. Jadi merdeka ini di sini bukan kita, Bu, hidup pemalas. Justru perintahnya, kalau kamu sudah merdeka, ternyata harus berjuang, Bu. Bukan kita santai-santai. Justru orang merdeka itu bebannya lebih berat nggak, Bu? Daripada orang yang dijajah. Kan itu kata Allah. Makanya Bung Karno mengatakan, kami mampu merebut apa, Bu? Negeri ini dari tangan penjajah. Tapi yang lebih berat apa? Mengisinya. Ya, mengisinya. Apa yakin 100 tahun ke depan, Bu, 2045 Indonesia menjadi negara makmur? Kan masih tanda tanya kita. Betul nggak, Bu? Kan kemungkinan masih banyak ketimpangan nggak, Bu? Iya, kenapa? Dari penyakit kita sendiri. Makanya kata Allah, tahukah kamu jalan yang mendaki lagi sukar itu apa? Lanjut silakan terus. Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya. Apa, Bu? Yaitu melepaskan perbudakan apa, Bu? Melepaskan perbudakan itu apa, Bu? Ya? Berarti apa, Bu? Yang bodoh, Bu, harus tambah pinter. Yang nganggur bisa kerja. Ya, gajinya jangan UMR. Betul nggak, Bu? Sementara hari ini masih berat nggak kita, Bu? Coba, Bu, pengangguran sekarang di Indonesia berapa persen, Bu, dari S1? Banyak, Bu. S1, S2 pada nganggur, Bu. Banyak. Ya, apalagi tadi anak-anak yang hari ini, Bu, balita-balita masih banyak yang kurang gizi nggak, Bu? Nah, itu hari ini yang menyakitkan kita. Ya, nggak tahu Pak Presiden kemarin tentang, Bu, melihat BUMN kita yang komisaris-komisaris gajinya berapa katanya, Bu? Coba. Jadi harta ini masih beredar di antara orang kaya saja, itu yang menyakitkan, Bu. Lanjut silakan terus. Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Nah, niat Pak Prabowo bagus, Bu. Ada BGN, ada dapur MBG, makanan gratis. Ya, bagus, Bu. Mudah-mudahan benar pengelolaannya. Biar anak-anak kita yang sekolah, Bu, tidak kelaparan. Ya, tidak, Bu. Ya, makanannya ya bergizi. Nah itu, ya, jadi kata Allah makanya ya apa? Allah menghendaki apa, Bu? Kita punya harta, bebaskan budak dan perbudakan. Lanjut silakan terus. Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Atau orang miskin yang sangat fakir. Ya. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Nah, jadi kalimatnya kata Allah, Pak, Bu. Jadi kita ini setelah merdeka bukan berarti kita santai-santai, Bu. Siapapun kita hari ini,
harus punya semangat untuk berjuang nggak Bu? Alhamdulillah kita wasilah Bu Evi ada masjid ini untuk di situ apa Bu? Saling mengingatkan, watawasau bil haqqi watawasau bil marhamah. Saling nasihat menasihati dalam kesabaran dan saling menasihati dalam kasih sayang. Bukan yang duduk di depan ini paling pintar, ibu bodoh, bukan itu Bu. Tapi konsepnya saling. Hari ini mungkin saya nasihatin, besok lusa saya dinasihatin ibu, nggak jadi masalah. Hari ini mungkin ada yang jadi menteri, yang jadi DPR, tapi dia harus sadar, jangan dia terus yang berkuasa. Yang lain pun punya hak yang sama. Apalagi yang menyakitkan, mereka kita ketika ingin berkuasa, Bu, apa? Segala cara mereka pertahankan, sehingga apa? Lu lagi. Kan itu yang terjadi hari ini Bu. Banyak tidak Bu? Anggota DPR yang 30 tahun di Dewan terus. Banyak Bu. Ya kan, akhirnya zona aman gak Bu? Enak dia. Coba apalagi sekarang Bu, per hari gajinya berapa tuh MPR Bu? DPR 3 juta per hari Bu. Berarti sebulan berapa itu Bu? 90 juta. Gaji berapa itu Bu? Tambah lagi dana reses Bu, setahun 2 kali 450 juta. Belum lagi dari proyek-proyeknya Bu. Wah banyak. Coba. Ya. Jadi ingat, itulah yang belum berkeadilan. Ya, jadi ingat makanya hari ini makna kemerdekaan mudah-mudahan Bu. Tidak hanya slogan merdeka, merdeka, merdeka. Tidak hanya itu Bu. Tapi harus dirasakan. Makanya Allah minta, ini Bu. Surat 4 ayat 75. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki maupun maupun perempuan maupun anak-anak yang berdoa. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, Mekah, yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindungmu dari sisimu, dan berilah kami penolong dari sisimu. Terus lanjutin Bu ayat berikutnya. Ya. Jadi suruh ngapain Bu Ibu? Ibu berperang untuk apa Bu? Membela orang lemah. Siapapun ayat, walaupun kita bukan tentara Bu, tetangga kita ada yang lemah, saudara kita yang lemah, harus kita bela nggak Bu? Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang kira-kira yang lemah itu siapa Bu? Anak balita Bu, butuh vitamin, makan pun harus disuapin. Makanya mudah-mudahan nanti ya pengajian kita Bu bisa berbagi ke posyandu, gitu nggak Bu? Kasih vitamin, ya kita nyumbang bubur kacang atau yang lainnya, kan bisa Bu sedekah kita. Ya, tambah lagi anak sekolah, ya. Semoga dengan program Pak Presiden memberikan makanan tambahan gratis, Bu, ini benar. Ya, karena mulai hari ini Bu harusnya nih, ya itu 20 juta anak terlaksana, tapi libur. Besok katanya tuh. Ya kebetulan ada saudara saya tuh di itu Bu, punya dapur BGN kerja, bukan itu. Saya ditawarin juga, tapi di Pandeglang ternyata kuotanya itu udah habis Bu. Jadi kalau Ibu punya tempat Bu, rumah ya minimal 400 atau 500 meter, bisa itu Bu. Ada yang punya nggak? Itu bisa Bu. Nggak tahu, cuman kita nanti dilihat di BGN. Kalau dulu mah gampang dilihat. Oh di sini ada titiknya, ya. Ini masih kosong, bisa diambil tuh Bu. Ibu bisa kerja sama, ya. Secara materi luar biasa Bu. Kita punya rumah, yang rumah saya di Pandeglang itu pas banget Bu. Kontraknya itu sesuai dengan kontrak Bu. Saya kebetulan punya rumah kosong 548 meter persegi Bu. Pas dicek ke sana, pas ini Pak. Ternyata kelemahannya apa Bu? Sudah diambil titiknya sama yang lain. Jadi karena kan di kecamatan saya itu kan siswanya nggak banyak Bu. Ya kan itu satu dapur itu 4.000 siswa. Jadi berarti kalau sudah ada titik itu diambil, data siswanya kan nggak boleh ganda Bu. Itu dulu mah gampang, sekarang udah kebisa. Jadi ngajuin dulu, baru tuh dikasih tahu sama BGN titik mana aja yang kosong. Itu Bu. Jadi kalau kita punya
Di Jakarta masih banyak yang kosong nih Bu. Karena radius sekolahnya masih banyak kan. Nah itu per porsi yang punya rumah Bu, itu 1.000 per hari. Itu kan dia kalau sudah berjalan normal itu 4.000 Bu. 4.000 porsi. Jadi sehari ibu dapat 4 juta. Kali sebulan Bu. Sebulan itu aktifnya 20 atau sampai 22 hari. Berapa itu Bu? 80 juta Bu. Iya itu pemilik rumah. Nah karena kan satu porsi itu berapa Bu dapatnya? 14.000. 10.000 untuk makanan, 4.000 itu untuk pengelola. 1.000 untuk yang punya rumah, 3.000. Ini kan kita kerjasama sama mitra Bu. Nah 3.000 inilah untuk karyawan, untuk yang lainnya. Namun ngajuin tuh Bu, ada kawan yang di Bintaro, dia punya gedung Balai Ratu, nggak dipakai, kosong, bangkrut. Masuk Bu titiknya, tapi prosesnya lama juga Bu, nggak bisa langsung. Itu sekitar 3 bulan lah prosesnya. Jadi enaknya sekarang nih Bu, kalau mau ikut, sekarang lebih enak. Banyak sistemnya udah jelas. Jadi nanti begitu Ibu udah oke, itu dari BGN datang Bu, survei layak, baru dia titik. Nah harus ada renovasi, ya. Nah renovasi ini biaya mereka, tapi ditalangin dulu sama kita, nanti dikembalikan ke kita. Begitu sudah jalan, ya. Nah hari ini Bu, nih 10 hari ke depan itu uang itu cair. Ya jadi kalau dulu banyak tuh Bu, catering yang kena tipu. Dia nombokin dulu, ya. Nanti diklaim, klaimnya kemana? Kan anggarannya dulu belum ada Bu. Kalau sekarang alhamdulillah nih, di tanggal sekarang nih, itu turun cair Bu. Itu untuk 10 hari. Jadi 10 hari ya keluar. Jadi untuk 10 hari. Berarti kalau udah dia kuotanya 4.000, itu sehari bisa menggerakkan uang 40 juta Bu. Jadi 10 hari kerja itu 400 juta Bu, setiap dapur. Nah kalau ini jalan Bu, bener, tidak melenceng, membantu masyarakat bawah nggak Bu? Tukang sayur hidup Bu, beras hidup, kan itu yang bagus, ya. Cuman memang bener Bu, tetap di mana-mana calo itu banyak Bu, itu yang waspada. Ke saya aja banyak nawarin, Pak bisa nggak Bapak punya yayasan, bisa kerjasama, kita siapkan dapur. Penipuan Bu, iya penipuan, gitu masuk kami banyak menawarkan untuk kerjasama. Padahal kita tahu titik kita udah nggak bisa Bu, tempat amin nggak bisa. Udah berapa kali nyoba sih anak, coba nak nggak bisa karena udah ada, kita cek udah ada 3 yang mereka ngajuin tahun yang lalu, tapi belum di ACC, tapi titiknya sudah dapat. Makanya kita nunggu kalau mereka tidak mampu melanjutkan, itu baru kita bisa ngelanjutkan. Karena biaya yang mahal itu apa Bu? Pembangunan Bu, itu minimal alat-alat untuk masak itu nggak cukup 200 juta Bu. Jadi minimal kalau ingin punya dapur Ibu dari awal itu 1,5 M. Bener Bu. Nah yang ditakutin para pengusaha Bu, kan ini balik modalnya kapan, itu yang repot Bu. Nah banyak yang berani pinjam bank dan yang lainnya, itu yang repot. Nah kalau sistem hari ini udah bagus. Nah kalau rumah amin itu Bu, nggak perlu modal gede, karena udah pas kata dia, Pak ini pas. Artinya silakan aja atur. Tapi titiknya nggak dapat amin itu. Jadi nggak harus ada renovasi lagi, paling kita beli modalin Pak Amin itu cuma 150 juta. Itu alat masak aja amin itu Bu. Karena dapurnya udah pas, diukur sama dia segala udah pas. Ya bukan, belum rezeki mungkin Bu. Iya, itu udah oke, data udah punya, ternyata kita lebih dulu aja. Kebetulan memang yang punya Partai Gerindra, dapurnya timnya, ya udah kita kalah. Bukan, yang di rumah Bu. Rumah. Itu yang pas. Yang di atas itu Bu, yang Ibu itu pas itu kata mereka. Mereka yang survei. Dia bilang silakan aja. Nah kebetulan ada sih ponakan itu yang bawa tamu ke situ. Tadinya udah Pak buat aja 1 gitu. Di situ bisa nggak? Pas begitu dicek nggak bisa Bu. Karena udah pakai sistem satelit Bu. Udah nggak bisa, kalau seperti sinyal aja, kalau udah titik di sini kan ada kelihatan. Oh nggak bisa Pak, radiusnya udah Bapak sekian, nggak bisa, ya udah. Nah itu Bu, ya jadi ingat kata Allah, makanya apa Bu? Nah kita silahkan Ibu berjuang di jalan Allah. Makanya negeri kita ini ingin tetap lestari nggak Bu? Nah tetap kita pun walaupun rakyat biasa masih ikut andil nggak Bu untuk menjaga kemaslahatan bangsa? Surat 11
ayat 114. Surah 11 117, sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Berarti kaitannya negara nggak, Bu? Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri walaupun penduduknya apa, Bu? Nah itu. Kalau kita, Bu, ya, kalau penduduknya berbuat baik. Jadi kalau kita gemar berbuat baik, konsepnya fastabiqul khairat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, Bu, semangat kita menebar kebaikan, nolong sesama, Bu, siap berkorban harta, jiwa dan raga, dipakai jalan yang mendaki lagi sukar, membebaskan perbudakan, menolong yang lemah, pasti Allah memberikan pertolongan kepada kita, Bu. Gitu yang kita inginkan, Bu. Ya kita hanya berharap, Bu, semoga para pemimpin bangsa hari ini tadi dengan ya semangatnya Pak Prabowo sampai ke rakyatnya. Ya, dan begitu pula hari ini para negarawan tidak mengedepankan partai, golongan, Bu, tapi tadi rakyat kita masih banyak yang miskin, rakyat kita masih banyak yang bodoh. Tapi kalau seandainya kita tidak berkeadilan, Bu, ya, kita lebih mengedepankan ya kepentingan golongan, dengan mudah nggak, Bu, dihancurkan. Itu kata Allah. Ya, jadi ingat, Allah janji kalau penduduknya semangat berbuat kebaikan, pasti akan negeri aman sentosa nggak, Bu? Tambah lagi, apalagi kita ya, di mana-mana ada majelis taklim, masjid rame, Bu. Kalau semangat kita untuk beriman dan bertakwa, ya pasti rezekinya pun kata Allah datang dari segenap penjuru. Surat 7 ayat 96. Surat 7 ayat 96. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Apa, Bu? Kalau sekiranya penduduk negeri apa, Bu? Beriman dan bertakwa. Apa janji Allah, Bu? Pasti kami akan melimpahkan rezeki dari langit, Bu, berkah dari bumi. Ya, ternyata itu di dalamnya ada sumber daya alam, Bu, emas bertonton, ya, ada berlian, ada perak, Bu, di atas tanahnya subur makmur. Di negeri siapa, Bu? Nggak ada lagi, Bu, Indonesia. Betul nggak, Bu? Iya. Contoh aja, Bu, Riau. Luar biasa itu Riau. Ya, di atasnya sawit, di bawahnya ternyata ada sumber daya, Bu, alam berupa minyak bumi nggak, Bu? Coba. Ya, luar biasa kita ini. Apalagi di Irian, Bu. Itu satu gunung, Bu, sampai kedalaman bawah. Itu isinya emas semua nggak, Bu? Tapi kenapa kok kita ini masih miskin terus, Bu? Nah ini yang PR bagi kita. Salah satunya faktornya apa, Bu? Keadilan ekonomi, keadilan pendidikan ini belum merata. Yang hari ini secara jujur kita belum dimiliki oleh para pemimpin nasional. Ya, mereka lebih mengedepankan tadi kepentingan mereka saja, Bu. Padahal perintah Allah surat 5 ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Bu, ayat ini suruh ngapain kita, Bu? Apalagi sebagai pemimpin. Nah ini yang belum, Bu. Adil apa, Bu? Bukan penegakan hukum aja, Bu. Adil pemerataan pembangunan. Hai orang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah. Menjadi saksi dengan adil apa, Bu? Itu anggota DPR, Bu. Yang lagi buat anggaran. Ya. Kan ini yang disayangkan, Bu. CSR yang harusnya untuk rakyat dipakai sama dia. Gitu nggak, Bu?
Iya, termasuk mohon maaf, hibah untuk pesantren, hibah untuk gedung. Ternyata untuk siapa itu, Bu? Untuk mereka lagi. Ini yang disayangkan, Bu. Jadi, uang ini dari mereka untuk mereka. Ini yang menyakitkan. Ya, padahal kata Allah, ya, menjadi saksi dengan adil, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah. Ketika ada kelompok yang tidak mendukung, Bu, presidennya, tidak memilih presidennya, Bu, punya tempat yang sama nggak, Bu? Belum hari ini kita. Ya kan? Coba, Bu. Jadi, termasuk menteri-menteri yang dipilih itu dari mana, Bu, dominannya? Pendukung mereka semua nggak, Bu? Sehingga profesionalismenya kurang. Ini yang terjadi. Kedutaan, Bu, dubes-dubes yang dipilih dari mana, Bu? Ya kelompok mereka aja. Ini yang disayangkan. Ya, jadi mudah-mudahan para pemimpin bangsa mulai dari tingkat pusat sampai bawah, Bu, termasuk di kelurahan, mereka semangat untuk menegakkan keadilan di segala bidang. Baik itu politiknya, ekonominya, sehingga keadilan ini merata, dirasakan oleh semuanya. Ya, itulah kalau kita punya semangat seperti itu, Allah akan melimpahkan rezeki yang berlipat-lipat lagi nggak, Bu? Tapi kalau keserakahan, Bu, ya, membanggakan kelompoknya aja, mengedepankan kelompoknya aja, apa jadinya, Bu? Ini tadi bisa jadi perang saudara. Ya, hari ini betul Indonesia merdeka, Bu, memperingati ke-80, tapi secara rohani belum tentu kita merdeka yang sebenarnya. Baru formalitas, baru seremonial. Betul nggak, Bu? Sehingga hari ini kita lihat semangat kita sehari 2 hari ini, bukti merayakan kemerdekaan, pasti yang dilihat panjat pinang. Betul nggak, Bu? Main makan kerupuk. Kan orang bawah udah senang aja begitu, Bu. Padahal bukan itu, Bu. Tadi kata Allah, diperlombakanlah kebaikan. Pastabikul khairat. Karena Allah janji tidak akan membinasakan suatu kaum di mana kaumnya senang berbuat baik. Allah akan melimpahkan rezeki dari langit dan bumi kalau penduduknya beriman dan bertakwa dan menegakkan keadilan. Ya, jadi semoga pengajian kita ini didengar oleh para tokoh, Bu, negara, para pejabat dimanapun berada. Mari kita ikuti perintah Allah. Kenapa? Walaupun hari ini kita berkuasa, Bu, walaupun hari ini kita punya harta melimpah, jabatan terhormat, kalau seandainya jabatan itu tidak dipakai untuk ibadah, Bu, kira-kira hidup kita bisa mulia nggak di akhirat, Bu? Enggak, kata Allah. Dan begitu pula dengan peperangan. Kenapa terjadi harus ada peperangan, Bu? Allah lagi melihat kita. Mana matinya husnul khotimah atau dia su'ul khotimah. Surat 3 ayat 140. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang yang kafir. Dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Kenapa, Bu, terjadi peperangan? Ternyata ini, Bu, lagi audisi nggak kita di dunia, Bu? Siapa yang terbaik? Siapa pada ujung-ujungnya, walaupun kita bukan siapa-siapa, Ibu semangat berbuat baik sesuai kemampuan Ibu, nolong saudara yang lemah, nolong saudara yang miskin, Bu, siapapun dia, ibu bapaknya kita nggak tahu karena dia yatim, kita peduli. Ya, kita ikhlas harta kita dimakan oleh mereka, nilainya lebih tinggi nggak, Bu, dari hari ini yang mereka punya jabatan? Apalagi yang punya jabatan, dari kata Allah. Kenapa? Hati-hati, kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun an ro'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, dan ingat, pemimpin kata Allah, Bu, akan diminta pertanggungjawaban. Jangankan presiden, menteri, gubernur, bupati, kita aja rakyat jelata, mati akan diminta pertanggungjawaban nggak, Bu? Tapi kalau mereka dijadikan, Bu, untuk ibadah kepada Allah dengan perjuangan mereka nolong yang lemah, maka mereka pun matinya lebih mulia daripada yang lain, nggak, Bu? Itu kata Allah. Ya, jadi ingat, kata Allah berperang itu
bukanlah tabu. Siapa tahu itu lebih baik. Surat 2 ayat 216. 2 ayat lagi cukup, Bu. Surat 2 ayat 216. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Bu, kalau cerita perang kita apa, Bu? Nggak suka. Kan enaknya kita begini, Bu, aman. Nyaman kan inginnya perang, inginnya aman kita. Itu nggak, Bu? Tapi kok kita harus berhadapan dengan peperangan? Lanjut, silakan terus. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Ternyata peperangan itu baik nggak, Bu? Baik. Hari ini Ibu melihat Gaza, kasihan. Kenapa? Hancur lebur. Tapi begitu mereka, Bu, yang mati hari ini ikhlas, tidak memikirkan apa-apa lagi, bahkan mati itu dinantikan oleh mereka, Bu, mati mereka bisa tersenyum nggak, Bu? Kita hari ini naik mobil, turun mobil, minum, Bu, makan enak, di rumah makan berapapun kita beli. Tapi kalau kita lalai, kita matinya bisa lebih terhina nggak dari mereka, Bu? Ya bisa lah. Terus? Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Apa, Bu? Boleh jadi kamu gak suka, tapi ternyata Allah kasih. Apa, Bu? Ternyata peperangan itu menguji kita, Bu. Maka itulah berarti apa, Bu? Kata Nabi, khairul umur awsatuha. Sesuatu yang kamu benci jangan berlebihan, biasa aja. Sesuatu yang kamu sukai, itu pun, Bu, sedang-sedang aja. Siapa tahu itu jangan sampai kita mabok kepayang. Jaga kesadaran diri. Dan begitu pula kata Allah, kenapa di Quran ada peperangan? Bukan Allah tidak sanggup membela Palestina, Bu. Dalam sekejap bisa nggak, Bu? Allah membalas itu Israel di bumi hanguskan. Gampang. Tidak harus mengumpulkan tentara. Tentara Allah bisa angin, bisa air, bisa badai, bisa nggak, Bu? Bisa. Tapi ada nggak jalan orang menuju kepada mendaki lagi sukar? Ada tidak dengan sistem di dunia ini sebagai peringatan bagi kita, ada kenikmatan lain yang lebih nikmat dari kesenangan dunia. Biarkan Bani Israel, dia sewenang-wenang di dunia. Tapi walaupun mereka berkuasa, tetap pada akhirnya mati juga nggak, Bu? Iya. Nah itu kata Allah. Terakhir, surat 9 ayat 38. Surat 9 ayat 38. Wahai orang-orang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah. Nah, berangkatlah, Bu. Kita mah tidak harus memikul senjata. Berangkat ke masjid aja, Bu, ke pengajian. Kadang-kadang ada malasnya nggak, Bu? Ada. Ada, Bu. Ada. Kan aduh, iya, apalagi hujan. Aduh, kan aduhnya banyak kita. Berangkatlah kamu ke medan perang. Lanjut, silakan terus. Berangkatlah untuk berperang di jalan Allah. Kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu. Ingin? Leha-leha, santai, apalagi liburan, Bu. Gitu nggak, Bu? Duduk-duduk di sofa, leha-leha, kan enak kita. Terus? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Padahal kenikmatan hidup dunia dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Apa, Bu? Allah menggambarkan hari ini kita hidup di alam dunia, Bu, mengejar keinginan kita, ternyata apa, Bu? Fata Morgana nggak, Bu? Ya. Ternyata kesenangan dunia yang hari ini ingin dimiliki oleh Amerika, ingin dimiliki Israel, mereka ingin segala punya, menguasai dari kutub utara sampai selatan, illa qalila, hanya sedikit kata Allah. Ya, jadi berarti kita bersyukur hari ini titipan Allah, jaga persatuan, jangan suka bermusuhan, tetap sabar, jaga batas teritorial, apalagi kita punya generasi, jangan tinggalkan generasi yang lemah. Kita punya harta, gunakan jalan yang mendaki lagi sukar. Kita punya jabatan, tegakkan keadilan. Ya, apa? Adil dalam hukum, adil dalam ekonomi, supaya rakyat ini bahagia bersama. Insya Allah, kalau kita seperti itu, kata Allah, Bu, baik rakyat maupun pemimpinnya, Allah akan dapat anugerah baldatun, toyibatun, warubun, ghafur. Insya Allah seperti itu. Baik, Bu, waktu juga. Ada pertanyaan, silahkan. Ada yang nanya? Ada, Pak? Ya, silahkan, Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustadz, mungkin Ya, Bu. pertanyaan saya tidak Ya, nggak apa-apa. sesuai. Ya, nggak apa-apa, Bu. Begini Pak Ustadz, ini realitas di masyarakat ya Pak. Ya, Kita punya tetangga. Tetangga kita ini terbukti bersalah di pengadilan dengan kesalahannya korupsi. iya, Begitu dia menjalani hukumannya belum berakhir tapi diberi kemudahan untuk berakhir. Maka dia keluar sebelum waktunya habis. Ya. Lalu dia mengadakan pengajian Pak. Bersyukur atas hukuman yang seharusnya 4 tahun jadi 3 tahun. Lalu dia membagi-bagikan besek, membagi-bagikan makanan. Bagaimana dengan makanan yang diantarkan ke rumah kita itu Pak Ustadz? Terima kasih, Bu. Halalkah buat kita? Iya. Bagaimana? Padahal kita tahu persis dia sudah menjalani hukuman dengan hukuman korupsi. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Ustadz. Kalau secara fisik, Bu, makanan yang diharamkan itu kan udah jelas. Babi, gitu nggak, Bu? Darah, ya. Jadi kalau makanan itu yang dikirim oleh kita, nasi, ayam, Bu, telur, secara fisik apa, Bu? Halal. Halal. Ya kan? Makanya haram itu ada 2. Ada haram hakikat, gitu nggak, Bu? Kalau haram tadi, makanya nggak boleh sembarangan kita makan. Kalau itu betul makanannya mah halal, Bu. Tapi kalau hasil dari mencuri, Ibu tahu itu mencuri, hakikatnya apa itu, Bu? Haram. Jadi haram hakikat. Ragu-ragu jadi Pak Ustadz. Nah, makanya kalau Ibu tidak mau makan, silahkan. Gitu nggak, Bu? Bagikan ke yang lain, itu aja. Tapi kita pun nggak boleh memponis, gitu nggak, Bu? Iya. Kenapa? Karena siapa tahu dia mengadakan perbaikan. Tapi dosa urusan masing-masing. Karena kata Nabi, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan dibebankan kepada orang lain dosa masing-masing. Kan itu. Jadi maka itulah kita harus yakin, Bu, kadang-kadang sering kita cemburu. Apa, Bu? Iri. Ada orang udah korupsi, Bu, bisa lobby-lobby, udah jelas dia korupsi, masih lolos di pengadilan, masih bisa, Bu, bebas, Bu. Ya kan? Coba. Yang tadinya vonisnya 10 tahun, jadi 5 tahun prakteknya, Bu, setahun juga kagak. Ternyata orangnya menongkrong di rumah. Kan itu banyak, Bu. Sakit hati kita. Kenapa? Memang disinilah, Bu, keadilan hukum belum merata di kita. Ya, makanya kalimat yang kaya makin kaya, yang miskin yang kan tadi orang miskin ketika ketangkep, Bu, habis babak belur. Cuman maling sendal, maling ayam. Tapi yang uangnya, Bu, yang dicuri triliunan, bebas, Bu. Ya, itu yang terjadi hari ini. Ya, ada, Bu, maaf aja kawan saya. Ya, dia penipuan haji dan umroh, Bu. Miris saya, kenal saya. Ya. Pas begitu dia tahu lagi ada kasus, Bu. Bilang, "Kamu ini gimana sih?" Ngobrol, Bu. Ya. Kamu ditulis, Bu, di Jakarta itu, DPO namanya si ini. Terus saya ketemu, kamu kan ada ini dicari-cari polisi. Ah, Pak Amin, santai aja. Pak, lebih baik di sana, Pak. Jadi ternyata yang murah meriah itu, Bu. Ya. Begitu ditangkap, udah kerjasama. Kan saya nipu jamaah 10 miliar. Kasih aja setengah. Sekian tahun saya tinggal di sana. Di atas lantai 17. Siapa yang berani cari? Turun 6 bulan, 7 bulan keluar. Kita mau, Bu, cari-cari, aduh bebas lagi. Itu kerjanya begitu, Bu. Makanya ya Allah ya Rabbi. Bu, ngomongnya bahasa Arab, kemana-mana pakai gamis. Itu saya jadi saksi, Bu. Temen. Itu udah biadab aja, Bu. Mereka nggak pernah merasa. Jadi kalau ketangkap itu lagi apes aja. Itu, Bu. Itu cerita itu, Bu. Apalagi yang lain. Udah, Bu. Makanya kawan aja nih yang hari ini sedang disidang, Amin damping itu Saudara Prabu, Bu. Ya, kalau dia mah korban usaha, Bu. Dia makanya pas kemarin di sidang dia, Bu, ya kawan Amin Pak Bayu, ditanya saksi-saksinya, Bu. Jadi dia disebut
bukan penipuan. Gratifikasi uang 2 miliar, Bu. Dia nggak nerima 2 miliar. Ternyata dia dikorbankan, Bu, lewat surat kaleng. Pas ditanya hakim, kemarin saksi-saksinya nggak ngaku, nggak ada kaitannya dengan bapak ini. Mudah-mudahan sih dia dibebaskan. Karena ya sering aja sama kita. Jadi ada kasus ternyata dibebankan ke dia semua, Bu. Gitu. Jadi ditanya kemarin aja saksi-saksinya polisi gelap-gelap. Jadi semuanya udah permainan itu dijebak dia. Ya itu, Bu, yang hari ini itu. Ya tapi luar biasa, ada yang dia kuat backingannya, Bu. Nah itu, nggak nyampe 5 tahun, Bu, dirumahkan, udah seperti itu. Itu yang menyakitkan. Ya jadi urusan dosa urusannya dengan Tuhan, Bu. Tapi kita selaku tetangga tetap berbuat baik. Jangan sampai ada iri hati di dalam diri kita. Kenapa? Tetap Allah pun maha perhitungan nggak, Bu? Di dunia dia bebas. Di dunia dia, Bu, ya punya fasilitas. Tapi kata Allah jangankan yang banyak, Bu. Sedikit pun akan diminta pertanggungjawaban nggak, Bu? Kan iya. Kan di surat At-Takasur, Bu. Kan alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir qala saufa ta'lamun summa qala saufa ta'lamun qala law ta'lamun ilmal yakin. Ujung ayatnya apa, Bu? Summa latus aluna, apa yang kenikmatan yang diberikan kepadamu akan ditanyakan itu, Bu. Ya. Jadi semoga kita orang yang istiqomah, Bu, tetap mampu menjaga diri kita, yang haram jangan masuk ke dalam diri kita, keluarga kita, karena hakikatnya kita sedang menyiapkan bahan bakar api neraka, itulah diri kita dan keluarga. Itu, Bu. Ya, jadi tetap kebaikan kita masih sebagai tetangga terus menerus, Bu. Adapun Ibu dapat besek mau dimakan halal secara fisik, tapi hakikatnya mah, Bu, kalau itu barang haram untuk dia yang nanggung, bukan kita. Kalau Ibu mau sedekahkan lagi, itu sedekah Ibu tetap dicatat. Itu aja. Tetap jangan sampai kita bermusuhan juga. Itu seperti itu. Iya kan, Bu? Silakan, ya. Terima kasih, Ustadz. Izin bertanya, Ustadz. Ya. Ini pengalaman bagi kita ya, Ustadz. Mungkin termasuk saya. Kalau kita sedang pulang ke Jawa, misalkan ya Pak Ustadz, di tengah jalan kita kan dapat waktu sholat ini, Ustadz. Kita kan harus berhenti di areal tempat yang ada sholat, masjid lah kita katakan gitu ya, Ustadz. Nah, sementara kan pas waktu azan selesai itu kan ada jamaah mereka ya Pak Ustadz ya, berimam dengan jamaah-jamaah lainnya. Nah, setelah imam itu selesai dengan jamaah-jamaah lainnya, kan tentu ada datang lagi orang-orang yang datang belakangan. Karena kan ini di rest areal ya Ustadz. Apakah itu masih bisa lagi membuat imam lagi di depan berjamaah dengan lainnya? Berarti kan ada 2 jamaah di situ, 2 imam Ustadz. Ya, yang pertama kalau ini, Bu, musafir kan banyak keringanan. Iya, kan musafir banyak keringanan, Bu. Kan namanya rest area, kan tempat istirahat sebentar kan, Bu. Betul. Pasti orang musafir. Kan ada 2, termasuk saya juga sering mengerjakan, Bu. Ada orang sholat di depan. Dia mah kebetulan ada penduduk, Bu. Ya kan? Dia mungkin tidak diringkas, tidak dikosor. Sementara kita waktunya mepet, gitu nggak, Bu? Dan penuh nih, kadang-kadang di rest area berjubel kan, Bu. Nah, kita sholat. Boleh berdua? Boleh. Dia sholat, kita sholat. Karena apa? Kita di ruksoh, gitu nggak, Bu? Kita 2-2 atau di jama, gitu nggak, Bu? Atau ada juga kita sholat dulu sama mereka, gitu nggak, Bu? Sholat duhur, tapi kita mau dikosor di jama, kita sholat lagi, gitu nggak? Bukan banyak. Jadi itu nggak boleh, Bu. Karena Quran itu kata Allah, Inna anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Kami tidak menurunkan kepadamu agar engkau menjadi susah. Itu keadaan kalau ibu musafir, boleh. Iya. Maaf Ustadz, yang saya tanyakan, bolehkah berkali-kali di situ berjamaah dengan imam jamaah yang lain, imamnya juga lain gitu Pak Boleh. Ustadz? Oh boleh. Boleh, kan masbuk. Masbuk ya. Contoh kan kita nih, ibu berjamaah atau saya lah, ada imam kan 4 rakaat, Bu, gitu nggak, Bu? Ada yang ngikutin 2 rakaat, gitu nggak, Bu? Nah saya selesai. Nah begitu dia 2 rakaat, ada lagi yang nyambung kan? Ikut lagi, masbuk boleh. Oh boleh. Ustadz. Boleh itu, Bu. Jadi masbuk boleh, karena itu dasarnya masbuk. Makasih, Ya kan? Ustadz. Silakan, itu nggak apa-apa. Gitu. Karena kan tetap berjamaah itu kan nilainya kan lebih tinggi, Bu. Silakan. Ya, dan kadang-kadang kita jujur juga. Sering agak risih bagi saya nih, Bu. Saya sholat sunnah. Ternyata sunnah, Bu. Kan? Tahu-taunya di belakang Mau ngikut jamaah. makmum, bukan itu. Kita kan kadang-kadang serba salah, apalagi dia ikutnya pas tahiyat, nggak bisa kita kode. Ya udah, dia dapat pahala jamaahnya berarti, Bu. Boleh.
Karena kan kita nggak bisa ngebatal, lagi sunat tahu jangan ikut, nggak bisa Bu. Kan itu Bu. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Japri boleh kok Ya. istilahnya. Oke Ibu, terima kasih ya. Ibu mungkin saya kebetulan tuh ada kerupuk, kalau Ibu minat silakan di sekarang. luar Bu. Ya kalau mau, ya saya bawa yang 500 gram. Ya kemarin bulan kemarin agak susah Bu. Yang kemarin alhamdulillah saya dianterin sama teman, nih Kang udah mulai lagi. Ya udah sok dianterin. Ya siapa tuh ada yang minat. Itu aja Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah di hari libur ini, hari cuti, kita masih bisa berkumpul di masjid ini. Kita doakan negeri kita tetap aman sentosa. Para pahlawan bangsa yang telah berjuang Bu, gugur menjadi syuhada, di alam kuburnya mereka ditempatkan di tempat yang mulia. Begitu pula hari ini kita sebagai pengisi kemerdekaan disadarkan Allah untuk bahu-membahu dalam rangka wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan kita mohon pun para pemimpin hari ini yang berkuasa tidak serakah, tidak jolim ke rakyatnya, tidak mengedepankan kepentingan pribadi, keluarga dan golongan, tapi kita memohon semoga mereka disadarkan mengedepankan kepentingan bangsa dan agama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita baca kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.